menjadi kampung yang Baladatul Thayyibatul Murabbatul Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal anjam wa ala alihi wa ashabihi barakatil kiram amma ba'du. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sa'an nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sangat saya hormati Ketua DKM Masjid Nawawi Aman, betul, yaitu Akina Al-Ustaz Saifuddin, yang alhamdulillah hingga saat ini beliau masih muda. Betul, betul ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan jodoh istri yang salehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kasihan Bu cariin, kalau ada perawan-perawan kagak ada, dandan juga kayak bapak. Yang saya hormati Bapak Ustaz Tajuddin, Bapak Ustaz Tajuddin, Bapak Ustaz Khairuddin, juga Bapak Ustaz Asmari, Bapak Ustaz Sartani, para asatidz, para guru, para tokoh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya pada semuanya. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah desa Sukamantri ya, Sukawijaya, yang juga saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para kaula muda dan mudi semua yang hadir di sini. Saya doakan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan segala urusan kita. Aminkan doa saya biar diijabah. Yang kagak amin berarti kagak pengen sehat.
sehat itu mahal sekarang musim Covid. Nauzubillah min. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Anak-anak kita, generasi kita dijadikan generasi yang soleh dan soleha. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak banyak punya utang, biar pada cepat lunas utangnya. Kalau berhutang ibu-ibu aminnya pada kenceng, berarti yang aminnya kenceng tandanya gede tenaganya. Masa iya aminnya kenceng gede utangnya? Utang mah wajar, kagak apa-apa, namanya manusia hidup di dunia. Tetapi yang penting utangnya bisa kebayar semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita dengan ucapan alhamdulillah. Bareng, ayo kita baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Suaranya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ternyata orang sini luar biasa, karena biasa ngaji, jadi kompak suruh baca apa-apa juga bisa. Alhamdulillah. Sholawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada manusia yang sangat disayangi oleh Allah, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap syafaatnya nanti pada yaumil kiamat. Siapa? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus selalu baca selawat kepada baginda Nabi? Karena dalam suatu riwayat dikisahkan ada seorang zuhud yang ahli ibadah, dia telah menjauh hidup dari perkara dunia. Pada yaumil kiamah dia bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memalingkan wajahnya. Rasulullah kagak mau melihat sama orang tersebut. Akhirnya orang itu berkata, "Ya Rasulullah, akarihta, wahai Rasul, emangnya Rasul kagak kenal sama saya? Emangnya Rasul benci sama saya?" Apa jawab Rasul? Tidak. Apakah Rasul tidak kenal kepada saya? Kemudian Rasulullah jawab, tidak. Orang zuhud tadi berkata, anak fulan az-zahid, Rasul saya adalah si fulan yang ketika hidup di dunia saya zuhud,
menjauhi dari perkara dunia. Bukankah ulama mengatakan bahwa seorang nabi kenal kepada umatnya lebih kenal daripada orang tua terhadap anak-anaknya? Apa jawab baginda Nabi? Baginda Nabi mengatakan, shadaqal ulama, benar apa yang dikatakan oleh para ulama. Tetapi yang dimaksud dengan umat Nabi adalah alladzi yusalli ala nabi, mereka yang selalu membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang diaku umat Nabi itu adalah mereka yang selalu baca sholawat kepada Nabi. Kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, yang namanya ngaku gampang. Yang sulit, bagaimana supaya kita diakui sebagai umat baginda Nabi. Ngaku mah gampang, ada mobil bagus, kata kita itu mobil kita, ngaku boleh, tetapi diambil jangan. Kenapa? Karena kita belum diakui sebagai pemiliknya. Maka oleh karena itu, di mana kesempatan kita selalu baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dengan harapan agar kita diakui sebagai umatnya, dan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini adalah malam tahun baru Masehi, tahun 2021. Artinya dengan datangnya malam tahun baru berarti secara perhitungan usia kita semakin bertambah, hakikatnya semakin berkurang, secara hitungan semakin bertambah. Kalau tadinya 50 tahun, berarti besok masuk 51 tahun.
Namun secara hakikat umur kita semakin berkurang. Kalau yang jatah umurnya 60 tahun, diambil 1 tahun jadi kurang 1 tahun. Secara hitungan semakin bertambah, semakin hari semakin tua, bertambah usia lagi makin tua. Apa yang harus kita lakukan ketika usia kita semakin bertambah? Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, kemudian umurnya yang panjang itu dipergunakan untuk berbuat kebaikan. Makin tua makin rajin ibadahnya, makin tua makin bagus akhlaknya, makin tua makin taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan makin tua makin gede adatnya, makin tua makin males ibadahnya. Dulu makannya lagi muda rajin bagi ngaji, sekarang udah males. Padahal manusia yang baik adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, semakin tua semakin rajin dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, siapa manusia yang paling jelek? Rasulullah mengatakan, wasyarun nas man tola umruhu wasa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, tapi makin tua makin menjadi, sebutnya tua-tua keladi, makin tua makin kagak karuan. Aki-aki kalau udah tua bukannya makin sayang sama bini, malah makin rajin marah-marah. Begitu juga ibu-ibu, makin tua bukan makin sayang sama laki, makin rajin marah-marah, rajin ngomel. Makan jengkol aja aki-aki suka ngomel. Jengkol sekarang ada enak, keras banget katanya. Dulu zaman Soeharto jengkol empuk, giginya pada kagak. Ya duduk aja di keramik, tapi sekarang tempat duduk keras kata nenek-nenek. Bukan tempat duduknya yang keras, pantatnya bebas. Dulu masih muda, pantatnya kenceng, dagingnya kempel, duduk empuk. Sekarang udah tua, duduk katanya tempat duduknya kagak enak, keras. Kenapa? Karena pantatnya udah. Jadi manusia yang baik adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, kemudian umur yang panjang itu dia pergunakan untuk taat beribadah. Kenapa harus ada perubahan hari? Siang berganti menjadi malam, malam berganti menjadi pagi, dari minggu berganti minggu hingga berganti tahun. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah jadikan perputaran hari antara manusia. Apa tujuannya? Liya'lamallahu alladziina aamanu. Allah akan menguji di antara kita, siapa di antara kita yang hingga saat ini masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguji kepada kita, siapa di antara kita yang dalam perubahan hari, perubahan waktu masih bisa mempertahankan ibadah kepada Allah. Karena fitnah di akhir zaman ini akan terjadi, di mana manusia yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa saja orang yang di sore hari dia masih beriman kepada Allah, pagi hari telah menjadi kafir. Sebaliknya, orang yang di pagi hari beriman kepada Allah, di sore hari dia akan menjadi kafir. Kenapa? Karena kita khawatir dengan kondisi akhir zaman ini.
Kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, kemaksiatan, bahkan dosa yang paling terbesar dilakukan oleh umat Islam adalah ketika malam tahun baru Masehi, seperti yang kita hadapi pada saat ini. Kenapa hotel banyak di-booking? Buat siapa? Mereka yang berpacaran, bini bukan, laki bukan, tidur bareng di hotel, maksiat, na'udzubillah. Ini anak-anak muda membeli minuman, berkumpul dalam suatu kerumunan, kemudian apa yang mereka lakukan? Meminum minuman keras, homer, anggur yang memabukkan. Mereka berpesta dengan kemaksiatan. Kemudian ronggos-ronggos, apa tuh, berubuk-berubukan bambu yang kayak tadi saya lewat, biasanya pada ringsek itu, bekas apa? Bekas gojah muda pada mojok. Di malam tahun baru mereka cari kesempatan dan dijadikan sebagai momen untuk kemaksiatan. Na'udzubillah. Maka dengan kegiatan yang seperti ini, kita adakan zikir bersama, pengajian, thalabul ilmi. Ini adalah cara kita untuk mengantisipasi agar generasi kita jangan menjadi generasi yang rusak. Bekali dengan akhlak dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena itu semua adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Dan yang lebih menyedihkan, di malam tahun baru ini ternyata siapa mereka yang melakukan maksiat itu? Mereka adalah kalangan kita, golongan kita. Mereka adalah orang-orang muslim. Mereka adalah anak orang-orang Islam yang mengikuti budaya-budaya orang kafir. Ini harus kita prihatin. Tanamkan dalam hati anak kita akidah yang begitu kuat. Beri mereka pendidikan ilmu agama. Sejak usia 4 tahun, sebelum kita didik ke pesantren, sebelum dididik ke sekolah, maka kita berikan pendidikan di rumah. Kalau dulu kita ngaji itu ngeja, dulu ya biar a patah a, ba patah ba, aba. Ajarin anak kita begitu, ngeja. Kalau sekarang pakai ikro, a patah a, ba patah ba, aba, ba patah ba patah ba, lam do malu, ba balu, ba patah ba kasrobi, ba do malu, tak patata, ba bibuta. Ajarin begitu. Besok kalau udah hafal dia bisa ngejak huruf satu-satu. Coba dong dihafal semua dari awal sampai akhir. Kalau dulu saya sering begitu. Abakasa jahaho dadaroza sasaso dokodoa bokako kalamana wahaya. Apa itu? Luar biasa. Di domah ujungnya abatasun jahahun dajarazun sasyasun dokodoun gopaku kalamanun wahayun. Bisa kan? Coba sekarang dirubah di domah semua. Yang tadinya A jadi U, bisa kagak? Jangan dah, banyak susunya coba. Coba banyak susu. Tambahan ini malam Jumat kesian terakhir. Tanamkan dalam hati anak kita akidah
keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka mengecap pergaulan di luar, akidahnya telah menjadi kuat. Salawatan subuh ya. Ya, benar salawatan subuh ya. Iya, langkahnya gini, kalau dulu tuh gini. Ya Rabbi bil Mustafa kabar alim maqasidana wafilana ya wasi'ah abatasun kalau saya walaupun suaranya kagak enak senang selawatan. Kenapa? Karena satu-satunya amal yang tidak batal pahalanya sekaligus bercampur dengan sifat riya ingin dipuji, yaitu baca sholawat kepada baginda Nabi. Kalau kita sholat dalam hati kita ingin dipuji oleh manusia, adakah pahala dalam sholat kita? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ada satu amal yang pahalanya kagak batal, walaupun dalam hati kita ini pengen dialam, pengen dipuji. Apa amal itu? Yaitu baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu kalau pagi pengajian hari apa, sholawatan, kagak apa-apa, walaupun dalam hati supaya kita dibilang rajin nih, kita mau pagi-pagi sholawatan, bak ember dipikirin dulu, ini apalagi kagak dimasakin, kalau apa berangkat ke musola atau ke masjid langsung sholawatan. Biasanya ibu-ibu saat ini, ibu-ibu sekali jangan yang itu, ya kagak apa-apa, itu mah bahasa Indonesianya. Nanti tetap ada yang namanya sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik, atau sallallahu ala Muhammad, banyak kan? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Rabbi wasli kullan muslim, ya Rabbi wakfi kullan muslim, ya Rabbi nakhtim bil musyafa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah itu baca sholawat, baca maulid, sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Jangan kita anggap itu hal kecil. Kenapa? Karena ketika di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, bukan hanya miliaran Allah turunkan rahmat, tetapi dengan jumlah yang tiada terhitung. Kalau Allah turunin air hujan dari langit, masih ada malaikat yang bisa hitung berapa tetes air yang jatuh dari langit ke bumi. Tapi kalau di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi, maka tidak ada satupun malaikat yang mampu untuk menghitungnya berapa banyak rahmat yang Allah turunkan pada saat itu. Makanya kita gemar bersolawat, berzikir dan beristighfar. Dan malam tahun baru ini kita jadikan sebagai tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melihat lampu yang bersinar.
pada saat ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita, dan orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, jika seandainya kalian bersyukur maka nikmatku akan kutambah. Kata siapa? Itu bukan kata manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung mengatakan alhamdulillah. Sebaliknya apabila kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka siksa Allah yang teramat pedih. Maka oleh karena itu tanda syukur kita kepada Allah apa? Tasarrufun nikmat fi mardatillah. Jalankan apa yang telah Allah berikan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sudah selesai ini. Emang sampai berapa biasanya? Saya kasihan sama bapak-bapak, takut nanti kata bapak-bapak kelamaan Ustaz di malam Jumat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada intinya malam tahun baru ini adalah merupakan malam di mana kita wajib mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, sekarang umur kita udah berapa? Rasanya udah lama kita hidup di dunia ini, tapi hingga saat ini masih Allah berikan kesempatan. Makanya sisa umur yang masih ada jangan kita sia-siakan. Semakin bertambah usia kita, maka semakin meningkat amal ibadah kita. Sekarang saya tanya ibu-ibu, saya tanya bapak-bapak, kalau umpama kagak ada perubahan, anak kita sekolah tahun ini kelas 3, tahun besok masih kelas 3, berarti dari kelas 3 ganti tahun dia kagak naik kelas. Orang tua kira-kira senang apa kagak? Besok ganti tahun lagi masih kelas 3, senang apa kagak? Kagak. Kalau tiap tahun kita naik kelas, tiap tahun anak kita naik kelas, orang tua pasti senang. Begitu juga dengan kita, semakin bertambah tahun seharusnya kita semakin naik kelas, baik dalam hal ibadah ataupun amaliyah yang lainnya. Makanya anak muda ada lagu yang tidak mendidik. Apa katanya? Aku masih seperti yang dulu. Berarti kagak meningkat. Aku masih seperti yang dulu. Begitu juga berarti. Seharusnya hari esok, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau umpama aku masih seperti yang dulu, lah begitu juga, ya berarti kagak berubah. Makanya kita semakin bertambah usia harus semakin bertambah taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Ibarat umur padi, semakin hari dia semakin berisi, semakin merunduk. Makanya tanamkan akhlak kepada anak kita, generasi kita, di mana supaya yang muda bisa menghormati yang tua dan yang tua sayang kepada yang muda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah jadikan negeri kita, desa kita ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, atas segala kekhilafan kita dan dosa kedua orang tua kita. Mari kita laksanakan dengan hati yang begitu mendalam. Kita ingat atas segala kesalahan kita terhadap kedua orang tua kita. Ambil nafasnya. Astagfirullah.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب